sering, tapi engkau tidak pernah bertobat, engkau tidak pernah berubah, ya sudah, neraka siap, pintu neraka siap terbuka lebar menjemput, menanti, menunggu saudara. Bukti ketuhanan Yesus bahwa dia adalah sama dengan Allah. Itu dapat dilihat dengan kuasa yang dimiliki sama dengan Allah. Ingat, maka kekuasaan Yesus sebagai Allah dibuktikan dengan menyembuhkan orang sakit. Ada banyak sakit penyakit yang disembuhkan dan diangkat oleh Yesus. Orang mati, orang berpenyakit kusta, orang buta, orang bisu, orang tuli, disembuhkan oleh Yesus. Perempuan yang mengalami sakit pendarahan 12 tahun, disembuhkan oleh Yesus. Orang lumpuh. Artinya apa? Tidak satu penyakit pun yang tidak bisa disembuhkan oleh Yesus. Itu membuktikan bahwa dia sama kuasanya dengan Allah karena dia Allah. Dan itu dicatat baik-baik dalam Matius pasal 9 ayat 27 sampai 30. Lalu bagaimana dengan orang mati? Yesus berkali-kali menghidupkan orang mati. Ada yang sudah hampir-hampir mau mati alias apa? Hanya tinggal 1% kok kesempatan orang itu. Tapi tiba-tiba Tuhan hidupkan. Kan ada orang yang sudah mati total. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Contohnya Lazarus terlama. 1 hari. Sudah bau, sudah dikubur. Tapi Tuhan akan jelas sebagai keluar engkau dari kubur itu. Keluar Lazarus. Sambil masih memakai kain kafan. Padahal dia sudah bau, dia sudah busuk. Saudaranya udah nggak yakin Lazarus itu bisa hidup. Tapi bisa dibangkitkan oleh Tuhan. Kenapa Tuhan? Kenapa Yesus bisa membangkitkan orang mati? Karena dia Tuhan. Kalau orang mati aja bisa dibangkitkan oleh Tuhan. Berarti artinya apa? Masa depanmu, studimu, bisa juga dibangkitkan oleh Tuhan menjadi lebih baik. Asal dengan catatan engkau tobat. Tapi kalau engkau masih merokok, masih mengkonsumsi miras, narkoba, bukan malas. Jangan engkau berharap. Jangan engkau bermimpi. Studimu, masa depanmu, diberikan, dibangkitkan oleh Tuhan menjadi lebih baik. Gak ada itu. Yesus sering juga menaklukkan, mengalahkan, bahkan mengusir setan. Kenapa Yesus bisa mengusir? Kenapa? Setan takut dan takut terhadap Yesus. Karena setan tahu Yesus itu tuh. Tapi yang jadi persoalan. Kalian itu tidak ada takut-takutnya sama Tuhan kan? Buktinya apa? Dosa jalan terus. Malas jalan terus. Bohong jalan terus. Tipu sana, tipu sini jalan terus. Berarti saudara, lebih jahat dari setan kan sebenarnya. Setan aja takut sama Tuhan. Bahkan Tuhan tumpukan. Tuhan teguhkan. Tuhan usir. Mengapa? Karena Yesus itu Tuhan. Yesus juga mengendalikan alam semesta. Salah satu contohnya, angin badai. Waktu dia bersama dengan para murid di sebuah perahu, lalu tiba-tiba saja perahu mereka dihantam oleh angin badai yang begitu luar biasa. Dan Yesus ada di antara para murid itu dalam perahu itu. Para murid itu langsung teriak-teriak, Yesus bangun dong. Ini perahu kita sudah mau tenggelam. Mereka lupa. Yesus itu tidak tidur. Yesus itu tetap ada di situ dan Yesus itu berkuasa. Dan Yesus buktikan kekuasaannya dan ketuhanannya dengan cara apa? Dia menyuruh diam angin badai itu. Diam. Maka apa yang terjadi? Angin badai itu berhenti. Tidak lagi mengombang-ambingkan perahu mereka. Saudara, pasti. Saya tidak pakai kata akan. Pasti. Karena saya sudah melayani banyak orang. Membimbing, memuridkan banyak orang. Orang kaya, orang miskin, pengusaha, pejabat. Saya sudah banyak memberikan mereka melayani mereka. Saya katakan kepada saudara. Badai persoalan pergumulan dalam hidupmu. Pasti akan banyak terjadi. Tapi kalau engkau sungguh-sungguh bertobat kepada percaya Yesus itu Tuhan. Dan hidupmu mengikuti meneladani kehidupan Kristus. Badai persoalan, badai pergumulan, badai ekonomi, badai di dalam studimu, dalam karirmu, dalam rumah tanggamu ke depan. Tidak sulit bagi Tuhan meredakannya kalau engkau sungguh-sungguh bertobat. Tapi kalau tidak mau bertobat, sudahlah.
badai persoalan pergumulan akan menguburkan karena engkau memilih tidak mau bertobat kepada Tuhan. Tuhan memelihara segala sesuatu. Tuhan menciptakan matahari, bulan, bintang. Tuhan memisahkan lautan, daratan, gunung, dan lembah. Itu kan bukti bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Bahkan Tuhan tidak hanya berkuasa atas bumi dan segala isinya, tapi juga berkuasa menempatkan orang, mengutus orang, juga memfasilitasi orang untuk masuk surga. Ini bukti nyata Yesus itu adalah Tuhan. Para nabi dan para rasul, pemimpin agama apapun di dunia ini, tidak ada yang bisa, tidak ada yang memiliki kuasa yang selevel seperti kuasa yang dimiliki oleh Yesus. Baik menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, menaklukkan setan, mengendalikan alam, angin badai, memelihara segala sesuatu yang ada di bumi dan di surga. Para nabi dan para rasul, pemimpin agama apapun di dunia enggak punya kuasa seperti kuasa Yesus. Kenapa Yesus punya kuasa untuk semua itu? Karena Yesus itu Tuhan. Tapi bagaimana dengan kemahatauan Yesus? Sama dengan kemahatauan Allah. Apa maksudnya kemahatauan? Penglihatan Yesus itu tidak dibatasi oleh ruang, waktu, dan tempat. Pikiran Yesus itu tidak dibatasi oleh ruang, waktu, dan tempat. Kuasa Yesus itu tanpa batas alias apa? Unlimited. Itu dibuktikan waktu Yesus mengetahui masa lalu manusia. Salah satu contohnya Natanael. Dia kaget. Waktu Yesus katakan, masa lalumu dulu begini, tapi nanti masa depan begini. Kaget. Kok bisa tahu ya Tuhan? Yesus ini kata Natanael. Berarti dia Tuhan. Yang kedua, Yesus juga maha mengetahui pikiran manusia. Contohnya, waktu para ahli Taurat menganggap Yesus menghujat Allah, waktu Yesus mengatakan bahwa aku adalah Mesias, bahwa aku adalah Allah, kan gitu. Di dalam hati ahli Taurat itu, ini Yesus menghujat Allah. Wah, setelah mereka. Dan Yesus katakan, saya tahu apa yang ada dalam pikiran. Engkau kira saya menghujat Allah karena terus saya katakan aku adalah Tuhan. Artinya saudara, sama. Tuhan tahu isi hati dan pikiranmu tiap waktu. Lebih banyak dipenuhi oleh dosa, film porno, gambar porno. Tuhan tahu kok. Kenapa? Karena Yesus itu Tuhan. Bahkan Tuhan maha tahu masa depanmu di kemudian hari. Contoh, Petrus belum menyangkal Yesus waktu itu. Belum. Tapi suatu saat Yesus sudah katakan, hei Petrus, engkau suatu saat akan menyangkali aku. Bukan hanya satu kali, bukan hanya dua, tapi tiga kali. Terus kata, enggak lah, Tuhan, tidak mungkin. Jauh lah itu Tuhan, kata dia. Tapi Tuhan bilang, enggak, kamu pasti menyangkali saya. Tidak dulu satu, tidak dua, tiga kali. Tidak percaya itu. Tapi apa yang terjadi di kemudian hari? Benar. Waktu Yesus itu ditangkap oleh tentara-tentara Romawi. Apa yang terjadi? Para murid termasuk itu ketakutan. Bahkan waktu dia ditanya oleh tentara Romawi, kamu kan terkenal salah satu dari pengikut Kristus ini kan? Apa kata Petrus? Enggak, enggak, enggak. Artinya enggak ada capaian yang kalah kan tiga kali. Kenapa Yesus bisa tahu isi hati Petrus? Kan dia Tuhan. Sama. Yesus tahu betul juga isi hatimu kok, isi pikiranmu kok. Masa depan saudara. Ya, masa mudamu itu. Engkau lulus atau tidak dari USB, Tuhan tahu. Engkau akan jadi apa setelah lulus dari USB? Nganggur seumur hidupmu, ya. Atau bekerja, Tuhan tahu. Bahkan saudara mati meninggalkan dunia ini umur berapapun, Tuhan tahu. Kenapa? Karena Tuhan Maha tahu. Karena Yesus itu Tuhan, Tuhan. Maka jangan bermain-main sama Tuhan. Jangan main peta umpet sama Tuhan. Jangan main bohong-bohong sama Tuhan. Karena dia Maha tahu. Bahkan Yesus Maha mengetahui hal-hal yang tersembunyi. Yang tidak dapat dilihat oleh mata kepala. Yesus bisa tahu. Yesus bisa melihat. Contohnya waktu Yesus menyuruh para murid menyediakan atau mencari tempat untuk mereka merayakan Paskah.
Pada waktu itu para murid bertanya, Yesus, kita merayakan Paskah di mana? Kalian pergi ke satu rumah, jumpai orang yang punya rumah ini dan katakan, aku disuruh oleh sang guru untuk merayakan Paskah di tempat ini. So, saudara, ketemu dengan orang bersangkutan, ya langsung orang katakan silahkan masuk. Ini rumah ini saya persiapkan untuk kalian merayakan Paskah. Bayangin tuh. Yesus sumber pengetahuan, sumber kecerdasan, atau sumber hikmat. Contohnya Salomo. Maka kalau engkau mau menjadi mahasiswa yang pintar, cerdas, cepat lulus, IPK bagus, cepat dapat pekerjaan, karirmu bagus, rumah tanggamu bagus, pastikan hidupmu hanya serahkan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh bertobat dan dulu. Yesus juga maha hadir. Buktinya apa? Yohanes pasal 3 ayat 13 dan juga ayat Yohanes yang lain. Yesus berada di bumi dan juga berada di surga. Karena Yesus itu Allah. Yesus selalu berada di semua ruang, waktu, dan tempat. Kok bisa? Karena dia Allah. Yesus berjanji bahwa ia akan berada di tengah-tengah murid pada saat mereka berkumpul. Itu terjadi waktu Yesus datang menghampiri Thomas yang kabur dan lari setelah Yesus mati di kayu salib. Tapi betul, suatu saat malam hari Yesus datang ke rumahnya Thomas bersama dengan para murid itu. Tapi kaget Thomas sampai mengatakan Yesus itu hantu. Yesus bilang, diam kau, saya ini bukan hantu. Gak ada hantu yang punya daging. Hanya dia bertobat sesuatu. Bahkan Yesus juga tinggal di antara orang percaya, termasuk tinggal dalam hidup saudara, bagian bertobat. Tapi kalau saudara nggak ada pertobatnya, nggak ada perubahan, nggak tertarik Yesus tinggal nggak tertarik Yesus tinggal dalam hidupmu. Apalagi menyertaimu dan memberkati, nggak tertarik Yesus. Bahkan Yesus selalu memenuhi, artinya menguasai, mengendalikan setiap detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun kehidupan manusia. Yesus selalu hari dalam setiap ruang, waktu, dan tempat. Artinya apa? Batas negara, batas pulau, tidak membatasi kuasa Yesus karena Yesus itu adalah Tuhan. Semua fakta-fakta tadi membuktikan bahwa Yesus itu sama kuasanya, sama kemahatauannya, bahkan juga sama dia selalu maha hadir di dalam setiap ruang, waktu, dan tempat.